Indonesia adalah negeri yang kaya akan bahasa, suku, dan budaya. Negeri ini pun terkenal akan keindahan alamnya yang begitu mempesona. Kota Cirebon salah satunya. Cirebon juga biasa disebut dengan kota para wali. Selain disebut dengan kota para wali, Cirebon punya kebudayaan yang sangat dijaga kemurniannya. Tari topeng Losari. Tarian ini berasal dari daerah Losari, Cirebon, Jawa Barat, tepatnya di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tarian ini diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga dan disempurnakan oleh Pangeran Losari atau Pangeran Angkawijaya. Awalnya, tarian ini diciptakan sebagai media syiar agama Islam pada 400 tahun yang lalu. Dan hingga kini sudah memasuki generasi ketujuh. Nuranani M. Irman, yang akrab disapa Nani. Ia adalah seorang maestro sekaligus dalang topeng generasi ketujuh. Nani termasuk dalam terah tari topeng Losari, yang bermula dari Pangeran Losari atau Pangeran Angkawijaya. Kemudian dilanjutkan dalang Duman, dalang Darim, dalang Sumitra, lalu dalang Dewi yang juga nenek kandung dari Nani. Selanjutnya dalang Sawitri dan terakhir Nani sendiri. Topeng Losari mempunyai 3 gerakan yang menjadi perbedaan dengan tari topeng di wilayah Indramayu, Cirebon dan sekitarnya, yaitu gerakan galeong, kemudian gerakan pasang naga seser, dan satu lagi gerakan gantung sikil yang menyerupai patung Dewa Siwa. Dalam tari topeng Losari, ada salah satu ritual yang harus dilakukan sebelum pertunjukan berlangsung, yaitu sambatan. Sambatan adalah proses pembacaan mantra oleh dalang topeng, menggunakan bahasa Jawi kuno dan tidak boleh diutarakan karena dianggap sakral. Kedok-kedok ini tidak mempunyai lubang mata, karena ada titik lubang itu posisinya ada di sini, dan ini dinamakan raja. Raja ini adalah mantra yang dibaca sebelum dipakai. Jadi topeng-topengnya itu sebetulnya masih ada sisa 18 topeng dari 180. Kami masih pegang sisanya dari 18 itu, tetapi hanya boleh dikeluarkan pada malam Jumat sebelum diukuk. Sebagai dalang topeng, Nani sudah menjalankan ritual yang tidak dijalankan oleh penari lainnya. Seseorang yang layak disebut dalang topeng haruslah mampu menjalani dan menyelesaikan fase ritual. Fase ritual ini adalah puasa Sedawuh, puasa Senin Kamis, puasa Hari Dina, puasa Weton, dan juga puasa lainnya untuk menjadi dalang topeng. Jadi dalang topengnya itu diperuntukkan untuk media ruatan ritual yang dipertahankan hingga kini, tetapi kemudian sudah beberapa kali kami kehilangan momen bahwa sakralitas tersebut itu, upacara-upacara adat yang ada di Losari itu sudah mulai hampir hilang dan ditinggalkan oleh masyarakatnya gitu. Saat menari, Nani selalu menutup mata dan tidak menghiraukan penonton. Sebab kata Nani, menari itu untuk Tuhan, tubuh, dan bumi. Tari topeng Losari memiliki pakem. Salah satunya yaitu gerakan menari tidak boleh membelakangi kotak topeng atau kotak energi dan nayaga. Karena dipercaya terdapat energi 9 wali di dalam kotak topeng. Intinya adalah
Topeng Losari dari generasi ke generasi masih mempertahankan pakem yang tidak boleh dihilangkan, yang tidak boleh ditinggalkan, yang harus dipertahankan hingga generasi saya selanjutnya. Di setiap penampilannya, tari topeng Losari menampilkan gerakan yang memadukan antara gerakan keras dan lembut. Seolah gambaran kehidupan di dunia, di mana gerakan itu menggambarkan seseorang yang mempunyai keseimbangan antara sikap keras dan lembutnya. Secara pribadi, sang maestro berusaha sebisa mungkin untuk membangun Sanggar Purwa Kencana menjadi pondasi yang cukup layak tanpa meminta bantuan siapapun, termasuk pemerintah. Dengan kemurnian hatinya, Nani membangun kembali Sanggar Purwa Kencana untuk para generasi muda belajar. Bahkan, Nani sendiri yang terjun langsung mengajarkan ilmu seni tari topeng Losari. Karena sejak awal itu saya sudah suka, dan tari topeng Losari itu berbeda dengan yang lain secara sejarah, filosofi, dan sikap geraknya. Masuknya budaya asing ke Indonesia menjadi ancaman bagi budaya Nusantara, tak terkecuali tarian Losari. Kini beragam tarian dari negara lain lebih populer dan menjadi tren bagi anak muda tanah air. Terpaan media sosial dan YouTube yang begitu deras bisa membuat budaya asli Indonesia tersisihkan. Manfaatnya itu untuk menyehatkan juga ya, dan itu emang udah melekat dalam diri kita. Eksistensi budaya lokal makin terancam sebab ada anggapan budaya tradisional itu tidak penting, usang, bahkan kuno. Sukanya itu di sini sudah seperti keluarga besar, saling support, saling mendoakan, dan saling menyemangati. Dan Mbak Nani itu di sini selalu mengajarkan disiplin dan tanggung jawab terhadap topeng Losari. Dan beliau juga selalu menomorsatukan kualitas, bukan hanya dalam gerak, tapi kualitas terhadap orang lain. Dan dukanya itu kadang-kadang untuk pentas saja kita harus mencari sponsor ke Kemendikbud untuk bisa tampil di depan setiap orang. Ironisnya, bukan hanya sekedar memberi dampak buruk, namun telah merasuk ke dalam jiwa, bahkan melupakan budaya Indonesia. Sapa medale para pati lan pati Jayabadra lirpenda kiser naik barlen lampahipun. Mangga. Minimnya dukungan pemerintah dalam melestarikan budaya lokal juga menjadi penyebab tergerusnya minat berbudaya. Kini pelajaran bahasa daerah tidak lagi menjadi mata pelajaran wajib di bangku sekolah. Bahkan berbagai kegiatan dan hasil kreativitas para budayawan semakin berkurang dan tidak terfasilitasi. Misalnya kerjasama dan kolaborasi budaya dengan negara lain. Sukanya bisa ketemu banyak orang, ketemu teman-teman di sanggar, bisa ketawa bareng. Ya dukanya kadang kalau misalnya pentas, kalau misalnya salah takut ngecewain bude, karena kita proses sudah lama banget dan itu proses nggak mudah banget. Penyebab dari menurunnya minat generasi muda disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan dampak buruk pada budaya. Kenyataannya, banyak generasi muda yang tidak mengerti dan tidak mengetahui budayanya sendiri. Mereka lebih senang dengan budaya asing yang dianggap lebih kekinian. Inilah yang mengakibatkan semakin rendahnya kesadaran akan budaya yang dimiliki Indonesia.
Sebenarnya tuh kalau tarian tuh nggak ada yang sulit kalau misalnya dari diri kita sendiri mau belajar. Tapi kalau di tari topeng menurut Biti yang paling susah pamindo karena kebanyakan rengkuh. Semoga bisa belajar lebih banyak apa itu budaya, tentang tari-tari tradisional, Nusantara maupun modern. Semoga bisa melanjutkan generasi-generasi berikutnya. Namun patut dibanggakan, masih ada generasi muda yang antusias melestarikan budaya Indonesia. Mayoritas penari ini adalah anak muda. Merekalah yang akan menjaga eksistensi budaya lokal, termasuk tari topeng Losari yang akan terus hidup dan berkembang hingga ke mancanegara. Demi menjaga warisan budaya, Rohadi sebagai Nayaga terus mengabdi pada tari topeng Losari. Dengan kemurnian hatinya, sebagai salah satu sesepuh Nayaga di tari topeng Losari, ia ikut serta mengajarkan seni musik tradisional yaitu gamelan. Tahun 79 ikut sama Bapak Dalang Sumitra. Nah, habis itu Bapak Dalang Sumitra almarhum, terus meneruskan ke Ibu Dewi, neneknya Nani. Terus sampai pernah pentas di Jakarta, di Taman Ismail Marzuki, berkeliling se-Indonesia, sampai ke Jogja, Solo, terus pokoknya keliling Indonesia lah, tiap kota. Kalau nggak ada musik gamelan susah juga. Dari dulunya begitu pakai gamelan. Kalau siang main main topeng, kalau malamnya wayang kulit. Nggak bisa, soalnya nggak ada larikan jari dulu, nggak ada. Adanya gamelan juga kebanyakan sih ya memang selendro atau peluk sama. Yang penting bisa memukulnya. Ya zaman dulu begitu. Pendirian Sanggar Budaya Indonesia adalah salah satu cara untuk menjaga serta memberikan pendidikan lebih tentang aneka ragam budaya Indonesia, seperti tarian tradisional, pakaian adat, dan bahasa daerah. Diharapkan anak muda pun menjadi lebih bangga dan bisa melestarikan budaya tanah air. Karena ingin melestarikan generasi budaya di Losari, yaitu tari topeng Losari. Ada 3, yang pertama Ponang 1, yang kedua Saron 1, yang ketiga Saron 2. Ya kalau senang sih kumpul bareng sama naik-naik. Terus kalau sedih ya pasti kalau ada kata-kata yang enggak itu. Menumbuhkan minat masyarakat adalah langkah awal sebagai tugas bersama. Bagaimana sejak dini anak dididik mengenal dan mencintai budaya negerinya sendiri, lalu memberikan ruang, fasilitas, dan kemerdekaan bagi para budayawan untuk berkreativitas. Tari topeng Losari kita undang untuk pertunjukan di Jakarta oleh Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 80-an. Orang dengan melihat itu saja sudah bisa kemana-mana. Jadi mungkin pembelajarannya juga bisa lewat multimedia, tapi juga sekaligus juga mungkin ada semacam entah apakah masa siswa-siswa SMA diundang ke sana untuk melakukan pelatihan-pelatihan atau semacam mentoring melalui multimedia, sosial media misalnya. Tapi ini memang tantangan yang keras sekali ya untuk dilaksanakan, karena godaan di luarnya lebih dominan. Sebagai bangsa Indonesia, kita berharap tari topeng Losari dan budaya Indonesia yang lain akan tetap lestari, bisa dinikmati kapanpun dan di mana saja, dan jangan sampai diakui oleh negara lain. Cintai budayamu, cintai negerimu, dan cintai bangsamu.
Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang cinta budaya dan negerinya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?